Astagfirul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu kulla alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hadir di sini, yang kita sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yaitu adalah maghfirahnya, yaitu ampunannya, karena setiap di antara kita, setiap manusia itu adalah memiliki kesalahan, sehingga sesuatu kebahagiaan bagi kita apabila kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khususnya dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu di hari ini, di hari Jumat yang disebutkan dengan Sayyidul Ayyam, di antara hari yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Tiada lain dan tiada bukan, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita katakan, iktikad kita, ucapan kita, langkah kita, itu adalah berada di dalam yaitu dua mentor yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu bin ladaihi illa raqibun atid. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap manusia tidak akan terlepas setiap detik pun dari pantauan yaitu dua malaikat. Ma yalfidu bin ladaihi illa raqibun atid. Ketika hari ini kita mengimajinasikan bahwa di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, maka niscaya setiap orang akan hati-hati di dalam perkataan, pertindakan, dan yang dia lakukan. Ini adalah suatu pengingat bagi kita bahwasanya kita tidak bisa terlepas dari catatan yaitu malaikat raqib dan atid. Sehingga mudah-mudahan di Jumat yang penuh berkah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kita adalah manusia yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah yang kita lakukan baik atau buruk. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, sejauh manakah kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, sejauh manakah kita untuk senantiasa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu setiap khatib di setiap Jumat selalu mengingatkan tentang nilai-nilai yaitu keimanan dan ketakwaan. Bahkan bukan di dalam khutbah Jumat, akan tetapi kita mengingat di negara kita Kesatuan Republik Indonesia, di beberapa dirjen-dirjen, di beberapa institusi-institusi negara, yaitu diingatkan dengan nilai-nilai ketakwaan. Ini menjadi penting bagi kita semua. Jika bangsa ini, bangsa yang kita cintai ini, yaitu berpegang teguh kepada nilai keimanan dan ketakwaan, maka janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yaitu 96,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 96. Ada dua syarat bagi kita sebagai manusia yang berbangsa, berbahasa, bernegara yang satu ini. Ketika kita semua elemen masyarakat, entah itu pejabat atau masyarakat, entah itu kiai atau santri, entah itu pengusaha atau karyawan yang lainnya, kita semua yang ada di dalam sebut ahlul qura, penduduk negeri ini, penduduk negara ini, ada dua syarat bagi kita semua, yaitu untuk mendapatkan keberkahan. Kita cari tahu, kita pahami dulu ma'asyiral muslimin, bahwa yang disebutkan dengan definisi barakah atau al-barakah, yaitu adalah ziyadatul khair wa ta'ah wal amal. Jadi bahwasanya berkah itu adalah nilai kebaikan, ketaatan yang kita lakukan. Bila mana seseorang, bangsa kita ini setuju dan berbuat kepada kebaikan dan selalu ingin berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk, untuk siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah orang yang mendapatkan keberkahan. Karena definisi daripada berkah adalah ziyadatul khair wa ta'ah wal amal, tambahnya kebaikan dan tambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada solusi bagi kita sebagai orang yang berbangsa, berbahasa dan bernegara di tanah air ini, melainkan adalah kedepankan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Maka apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk negeri ini, bagi bangsa ini, bagi tanah air ini adalah lafatahna alaihim. Allah akan memberikan, yaitu pintu-pintu keberkahan, alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, yaitu dari langit dan bumi. Sehingga jika hari ini bangsa kita diberikan air ternyata menjadi sebuah problem. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah penduduk ini mengelola bumi ini? Karena tiada lain dan tiada bukan, karena kita manusia yang sangat ketergantungan kepada alam ini. Maka sejauh manakah kita bisa merawat alam ini? Sejauh manakah kita bisa mencintai alam ini yang memang perlu kita kelola dengan benar dan baik? Karena kita ada sebagai khalifah fil ardh yang memiliki peranan fungsi yang sangat tegas dalam Al-Quran. Kita adalah pemakmur bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat dengan keimanan dan ketakwaan ini adalah sebuah syarat untuk mendapatkan keberkahan. Yang menjadi pertanyaannya, jika hari ini bangsa kita terjadi yaitu sebuah problem, baik di atasan atau di bawahan, PR kita bersama, karena ini adalah tugas kolektif, bukan tugas individu. Oleh karena itu, ketika saudara kita hari ini terlena dengan ketidakbaikan, dengan kemaksiatan, itu adalah tugas kita bersama. Karena membiarkan orang lain sama dengan kita adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sehingga mari kita untuk sama-sama untuk menasihati, untuk senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Tidak ada solusi karena bangsa ini tidak bisa diwakilkan oleh kepada bangsa yang lain, kepada orang lain, melainkan ini adalah tugas bersama, tugas kolektif. Oleh karena itu mari kita sama-sama, setiap di antara kita ini menjadilah pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturannya. Karena Al-Qur'an adalah sebagai huda linnas, yang disebutkan dengan petunjuk kehidupan kita, petunjuk untuk mendapatkan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi
di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya Allah mengingatkan kenapa sampai bangsa ini seperti ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin, ternyata Allah sudah memprediksi bahwa kriteria manusia, kenapa dia yang diinginkan dan yang diinginkan berkah, akan tetapi kekufuranlah, kemaksiatanlah yang diperbuat oleh kita. Maka walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kita suka terlena, yaitu dengan sebuah pendustaan, menolak kepada yaitu ayat-ayat Allah. Kita tidak mengamalkan Al-Quran, kita jauh dari petunjuk, kita enggan yaitu tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun. Oleh karena itu muhasabah bagi kita semua, maka yaksibun ini adalah sebuah pekerjaan kita. Apa yang hari ini kita rasakan itu dampak dari setiap yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Akan tetapi mari kita evaluasi bersama. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, kampung kita, desa kita, provinsi kita, bahkan negara kita menuju adalah negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang mana di dalamnya ada ketaatan. Yang mana di dalamnya yaitu ada potensi untuk saling memberi, yang dimana di dalamnya ada potensi untuk saling membantu. Ini adalah tugas bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang baik dan untuk senantiasa mengkualitaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kehidupan berbangsa, bernegara di tanah air yang kita cintai ini. Untuk senantiasa Allah menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita saling mengingatkan saudara kita yang terlena kepada kenikmatan kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita adalah kehidupan ini perlu dibangun dengan kebersamaan, perlu dibangun dengan kerja-kerja bersama. Karena tidak mungkin bangsa yang besar ini yaitu dikerjakan oleh segelintir orang. Kita nikmati bangsa ini dengan secara bersama. Oleh karena itu mudah-mudahan anugerahkan kepada bangsa ini pemimpin yang baik. Anugerahkan kepada bangsa ini masyarakat yang baik. Masyarakat yang senantiasa sama-sama yaitu selalu back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Yang selalu back to kepada ulama, kepada yaitu ahli fuqaha, yaitu yang senantiasa dia yaitu mencari keberkahan, yang mencari yaitu petunjuk-petunjuk yaitu para ulama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amquli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi baladina Indonesia. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahlil jahli wal khair. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la